ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, di sini juga ya among women ya, rata-rata semua tidak ada yang berbeda di sini. Ya, among women ya, of woman, blessed. Nah, ini pakai most lagi. Nah, ini kan sudah sangat tinggi nih kalau most itu. Ya, most berarti di atas segala-galanya ya. Most blessed of woman. Oke. Nah, ini yang berkata seperti ini bukan orang yang sedang mabuk tuak, Bapak Ibu. Yang berkata seperti ini Elizabeth yang penuh Roh Kudus. Ya, jadi jangan sampai ada yang mengatakan ini jangan-jangan orang yang sedang mabuk tuak ini yang menghina Bunda Maria tadi itu. Bukan seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan mempersiapkan Bunda Maria ya, sehingga melahirkan Kristus. Ya, oke. Ya, oke. Oke, Pak Ivan, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya Bro Gia, mungkin barangkali yang tadi Bro Gia ada singgung tentang peristiwa perkawinan di Kana ya. Kalau itu kemudian digunakan sebagai argumentasi yang seolah-olah mau menunjukkan keikutsertaan Bunda Maria ataupun seperti apa demikian. Nah kita lihat juga dengan pada waktu di bawah kayu salib itu kan kita lihat ada semacam sesuatu yang kalau di awal diklaim sebagai tidak peduli ya peristiwa perkawinan di Kana, tetapi kalau kita melihat di 7 kata yang pada waktu penyaliban yang dikatakan oleh Kristus itu kan terlihat kepedulian yang sangat luar biasa ya. Kalau klaimnya bahwa tidak peduli, ya tentunya Kristus tidak akan menyerahkan ibunya kepada rasul atau kepada muridnya kan. Artinya apa? Bahwa mereka menuding hanya sebagai alat dan sebagainya yang tadi diangkat itu juga menjadi termentahkan dengan bagaimana Kristus di saat-saat akhir hayatnya di kayu salib itu masih memiliki perhatian yang cukup besar terhadap bundanya, tetapi juga sekaligus terhadap muridnya. Dan bagaimana dia memberikan tanggung jawab, tetapi sekaligus juga ada rahmat yang juga dia berikan kepada para murid, yang kemudian itulah kita sebagai anggota gereja atau sebagai gereja, dia memberikan bundanya kepada kita. Nah ini kan pemaknaan ini kan dihindari dan memang dikaburkan atau bahkan ditolak dan kemudian memberikan tafsiran yang entah seperti apa kan. Ya, konotasi asbak itu memang nampaknya memang sulit untuk bisa keluar dari sana, sehingga tidak heran juga apabila dalam berbagai terjemahan ada upaya untuk mendegradasi keberadaan atau peran Bunda Maria yang memang sudah dipersiapkan, sudah dikhususkan dalam rencana Allah tersebut. Kita sering mengatakan bahwa Bunda Maria adalah tabut sebagai tipologi ya, tabut perjanjian baru. Nah, jika tabut perjanjian lama saja dipersiapkan dengan berbagai syarat yang sangat ketat, selain syarat sangat ketat juga ada kesucian yang disyaratkan juga sangat sakral, kesakralannya sangat ketat karena melanggar itu langsung berisiko dengan kehilangan nyawa. Nah, jika ada kelompok-kelompok Protestan yang juga meyakini Maria adalah tabut perjanjian baru, maka dia pun harus bisa sampai pada pemikiran bagaimana mungkin tabut perjanjian baru ini dipersiapkan asal-asalan atau seperti manusia biasa lainnya. Ini sungguh sesuatu yang sangat sangat sulit untuk bisa diterima dalam kerangka kristologi ataupun dalam rangka Kristus Sang Mesias yang memang bertujuan untuk menebus dosa
karya keselamatan. Semua ini kan oleh Tuhan sering dikatakan bila genap waktunya atau sudah genap waktunya. Berarti kan di situ sudah jelas ada rancangan yang terpenuhi pada saat dikatakan sudah genap waktunya ataupun sudah tiba saatnya. Ya. Nah, kalau kita melihat peristiwa Kana, itu pun juga oleh Kristus sudah dikatakan bahwa saatku belum tiba. Tetapi oleh Bunda Maria dengan keyakinan penuhnya, dia mengatakan kepada para pelayan-pelayan itu, lakukan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, lakukan itu. Karena apa? Dia punya keyakinan yang sangat luar biasa. Nah, ini mau memberikan apa kepada kita? Ini sebenarnya mau memberikan bukti, bila kamu benar-benar yakin, akan terjadi. Buktinya mana? Loh, itu sudah ada contoh. Bunda Maria sudah membuktikan itu dalam peristiwa perkawinan di Kana. Kita tidak akan mengatakan, oh saya sudah membuktikan itu. Ya, itu kan bisa saya klaim Anda pribadi. Mungkin Bro Gea juga bisa bilang, saya sudah buktikan itu. Orang bisa mengatakan, Bro Gea kan klaim sendiri. Tetapi kalau kita mengatakan contohnya itu ada tertulis dalam Alkitab, itu dibuktikan oleh Bunda Maria. Dia yakin bahwa Kristus akan melakukan sesuatu. Sehingga dia mengatakan kepada para pelayan, kerjakan apa yang diperintahkan. Nah, keyakinan itulah terbukti. Dan bukti ini jelas tertulis. Kemudian mengabaikan Bunda Maria, lantas kita akan bertanya-tanya, mana bukti Anda untuk mengatakan ini dan itu, dan meyakini ini dan itu. Sementara di lain pihak, Timothy mengatakan Bunda Maria berdosa. Lantas bukti Anda yang mau menghadirkan bahwa Kristus adalah manusia sempurna itu buktinya di mana? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Jika Anda juga meyakini di saat bersamaan bahwa Bunda Maria berdosa, bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan Kristus manusia sempurna tanpa noda dosa, sementara kedagingannya diambil dari perempuan yang dituding oleh Timotius dan bom-bom CS sebagai perempuan berdosa. Ini menurut saya suatu penghujatan yang mereka sendiri tidak sadari. Ya. Sehingga dalam konteks ini, ya saya teringat dengan kata-kata Kristus. Kamu memanggil Tuhan-Tuhan, berbuat demi namaku, berbuat mujizat demi namaku. Ya. Nah, itu kan semua akan ditolak. Hanyalah kamu pembuat kejahatan. Ya, karena model seperti ini. Di satu saat di bibir kalian mengatakan saya Tuhan, tapi di bibir lain kalian mengatakan tubuh saya penuh dosa. Ini kan aneh. Begitu. Nah, padahal oleh Rasul Paulus dikatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuat oleh karena dosa kita. Artinya apa? Tubuhnya itu tidak mengenal dosa. Nah, bagaimana tubuhnya bisa tidak mengenal dosa sementara diambil dari perempuan yang berdosa? Mentah lagi kata-kata Rasul Petrus di sini, Rasul Paulus di sini. Jadi dengan sepenggal kalimat itu dia menabrak segala-galanya, memporak-porandakan semua iman yang dia klaim, dia yakini itu. Dan kemudian diajarkan kepada orang-orang Kristen lain, dan orang-orang Kristen lain di Rom situ menerima dan mendengar dengan gembira ria dan tanpa ada satupun penyangkalan ataupun koreksi terhadap kalimatnya, karena mereka merasa bahwa ini bukan iman kita, ini imannya Katolik ini tentang Maria. Padahal tidak mereka sadari bahwa sebenarnya dia sudah menohok, sudah menyangkali atau menista iman kekristenan itu sendiri. Sementara begitu, Bro Gia. Oke, ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, di dalam perjanjian lama itu ya tentang tabu tadi, kalau kita lihat ya, itu kan berisi tentang firman Allah ya. Jadi Bunda Maria sendiri dalam iman Katolik dikatakan bahwa Bunda Maria adalah tipologi dari tabut perjanjian. Mengapa? Di dalam tabut perjanjian ada 10 firman Allah. Yesus siapa? Firman Allah. Diam dalam rahim Bunda Maria. Firman Allah di dalam tabut perjanjian tinggal di mana? Di dalam kotak. Nah, di dalam kitab perjanjian lama, terutama Keluaran 25 dan juga sampai 31, ya, kita melihat secara spesifik ya
ketika Musa memerintahkan membangun kemah, ya ini melanjutkan Pak Ivan tadi, dan juga menempatkan nanti 10 firman Allah di situ dalam tabut perjanjian ini, Allah mempersiapkannya sedemikian rupa, bentuknya, ukurannya, bahannya, warnanya, ya, senimannya yang membuatnya, semua ditentukan oleh Tuhan. Dan yang boleh memasuki tempat itu adalah, ya, Maha Kudus itu, tempat Maha Kudus itu adalah hanya seorang imam yang kita kenal dalam perjanjian lama, yaitu Imam Harun, ya. Dan orang yang sebelum dia masuk ke situ, ke kemah suci itu, di mana ada tabut perjanjian itu, di mana di dalamnya ada 10 firman Allah, ada tongkat Harun, ada mana di sana, dia harus menyucikan dirinya, ya, sebelum dia menjalankan tugas itu, ya. Dan di situ menunjukkan kepada kita bagaimana betapa sucinya, betapa kudusnya Allah itu, ya. Sehingga benda-benda yang ia tunjuk itu tidak sembarangan, ya. Oke. Bahkan di dalamnya itu kan ada 2 loh batu, ada roti mana, ya. Roti mana itu di Keluaran 25 ayat 30 Bapak Ibu, ya. Tongkat Harun itu ada diceritakan di Bilangan 17 ayat 10 atau Ibrani 9 ayat 4. Kemudian juga ada 10 firman Allah, Keluaran 25 ayat 16, ya. Betapa lebih istimewanya lagi Bapak Ibu, Bunda Maria. Ya, betapa lebih istimewanya dibandingkan dengan tabut tadi. Ada 10 firman Allah, ada tongkat Harun, ada roti mana. Tapi itu tidak sembarangan orang yang hadir di situ. Tidak sembarangan orang menyentuhnya. Terlebih lagi Bunda Maria yang melahirkan juru selamat. Betapa istimewanya Allah memperhatikan kekudusan Bunda Maria. Ya, karena di dalam kandungannya lah firman Allah yang adalah Allah itu, sang roti hidup itu, sang firman Allah yang menjadi manusia itu, sang imam agung itu berdiam. Nah, maka persyaratan kekudusan Bunda Maria itu pastilah jauh lebih tinggi dari kekudusan tabut perjanjian lama itu yang persiapannya sungguh-sungguh luar biasa itu.